selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang ya, bagaimana kisah cinta untuk ke-12 zodiak ya. Tentunya di periode 15 sampai 21 ya, Januari 2025, atau lebih tepatnya kita masuk udah ke minggu ketiga Januari 2025. Oke, dan seperti biasa aku akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini teman-teman ya, yaitu zodiak Aries. Mari kita lihat bagaimana kisah cintanya Aries di minggu ketiga Januari 2025 ya. Gimanakah Aries kisah cintamu di minggu ketiga ini ya? Oke, Aries. Gini, kalau aku lihat beberapa dari kamu di minggu ketiga kayaknya ada potensi untuk patah hati. Mungkin karena perlakuan seseorang, karena seseorang sih lebih tepatnya pastinya yang kamu bisa sedih. Beberapa ada yang tentang patah hati memang ya, atau merasa kehilangan seseorang, atau merasa seseorang ini nggak sama kayak dulu lagi kak, udah beda, udah lain feel-nya sama dia gitu ya. Kehilangan perasaan di sini, merasa seseorang berbeda, berubah, yang mana ini bisa mengakibatkan kepada perpisahan ya. Lalu juga beberapa dari kamu kalau aku lihat mungkin akan ada transformasi juga loh teman-teman di minggu ketiga ini. Ada potensi ya, terjadinya transformasi di kisah cintanya kamu, tapi juga akan diiringi dengan perubahan yang cukup mendadak, mungkin tentang seseorang, tentang situasi dan kondisinya dalam kisah cintamu. Dan akan ada hal-hal yang bikin kamu kaget juga gitu ya, tentang seseorang tadi yang bikin kaget tingkah lakunya di belakang kamu ya. Itu bisa ya, shocking news, atau ada berita yang bikin kamu kaget nanti, oh ternyata kayak gini dia di belakangku gitu, oh ternyata dia seperti ini aslinya gitu ya. Lalu apalagi kak selanjutnya kalau aku lihat ya di minggu ketiga ini, selain dari itu semua Aries, kamu juga mendapatkan kelimpahan sih dari sisi percintaan kamu, dari sisi kisah cintanya kamu ya. Karena beberapa dari Aries lainnya kalau aku lihat tetap menjaga mindset positifnya gitu loh ya, sehingga di sini kayak mau apapun yang terjadi ya, kayaknya kamu tetap bersyukur seperti itu, sehingga meskipun ya ada masalah-masalah dalam kisah cintamu, kamu tuh tetap bisa terus bersyukur ya, karena mindsetnya positif banget gitu. Makanya ada kelimpahan yang turun ke kamu. Kok kelimpahan sih, sorry teman-teman ya. Kelimpahan ya yang kan hadir di kisah cintamu di minggu ketiga. Dan kamu juga kalau aku lihat ada potensi di sini bisa mewujudkan beberapa manifest yang kamu inginkan soal percintaanmu. Amin ya. Selanjutnya coba kita lihat bagaimana situasi dan kondisi percintaan Aries sendiri ya di minggu ketiga seperti apa Aries. Aries. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget ya. Silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya, jika dirasa readingan aku selama ini cukup resonate buat kalian semua. Oke Aries, mari kita lihat situasi dan kondisi percintaan kamu di minggu ketiga seperti apa sih ya. Aku lihat nih sepertinya ada hal-hal yang terkadang memang bikin bingung gitu. Apakah seseorang membuat kamu bingung di minggu ketiga ini? Karena kalau aku lihat terkadang kamu tuh ngerasa kayak aku sia-sia aja ya berkorban buat dia gitu, ternyata dia kayak gini sama aku. Atau ada hal-hal yang bikin membingungkan dari sikap seseorang, sehingga membuat kamu jadi ragu kayak sebenarnya dia itu maunya terhadap aku itu apa sih gitu ya, mau dekat atau gimana, mau tetap melanjutkan hubungan atau seperti apa ya. Ada hal-hal yang menurut kamu kayak sia-siakah ya aku mempertahankan dia selama ini, memperjuangkan dia seperti ini gitu ya. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk situasi yang seperti ini Aries ya? Aku lihat yang bisa kamu lakukan adalah yang paling pertama sih, yang penting bahwa kamu harus percaya diri dulu. Jangan ada keraguan-raguan, jangan ada hal-hal yang bikin bimbang ya, bikin bingung diri sendiri. Enggak, kamu harus percaya sama diri sendiri, sama feelingnya kamu, intuisinya kamu tentang seseorang di sini ya. Dan kamu juga harus, kalau aku lihat yang bisa kamu lakukan adalah taklukkan loh hal-hal yang menjadi masalah
dalam situasi dan kondisi kamu sama seseorang ini ya. Oke, lalu tetap ya, apalagi kalau yang single sih tetap bisa fokus sama karir, pekerjaan, rumah, ya, bisnis itu sih kalau aku lihat ya. Jadi jangan mengabaikan hal-hal lain dalam kehidupannya kamu ketika kamu juga lagi fokus sama kehidupan percintaannya kamu. Semua dibuat balance seimbang ya. Selanjutnya yang jangan dilakukan di sini apakah oleh Aries? Mungkin jangan yang terlalu pokoknya jangan terlalu ceroboh aja jika menyangkut soal asmara, percintaan. Terus juga jangan mengeluarkan kata-kata yang gak enak kalau kamu lagi emosi, atau kesel atau marah sama seseorang. Ini kata-kata kamu tuh, kalau aku lihat di minggu ketiga ini bisa berpotensi kasar sama seseorang kalau kamu lagi nggak bisa tahan banget emosi kamu gitu ya. Jadi tahan emosinya ya. Terus jangan ini sih kalau aku lihat lagi Aries ya. Jangan terlalu 100% mempercayai seseorang, karena kalau aku lihat itu yang menyebabkan kamu tuh kayak ketika tahu oh dia bohong, oh dia mengecewakan aku di belakangku gitu ya, ekspektasi kamu tuh jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Jadi boleh percaya tapi yang nggak 100% banget juga ya terhadap seseorang, takutnya kamu dipermainkan gitu ya. Lalu yang selanjutnya yang keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintanya kamu di minggu ketiga ya. Salah satu pelajarannya di sini adalah belajar buat bisa mengontrol perasaan, emosi ya, dan dalam hubungan terutama ya. Dalam kisah cinta itu harus ada aturan mainnya juga teman-teman, agar di sini nggak ada yang tersakiti ya. Lalu yang kelima, hasil yang dapat untuk kisah cintamu di minggu ketiga. Aku lihat sih hasilnya beberapa keinginan sesuai dengan tekad dan manifestasi beberapa dari Aries soal kisah cintanya akan ada yang terwujud di minggu ketiga ini. Jadi sesuai dengan manifestasi masing-masing ya, beberapa akan ada yang terwujud. Kalau baik ya baik, kalau jelek ya jelek gitu. Tapi semua manifestasi itu seharusnya baik ya. Kayak Aries, dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Aries di minggu ketiga untuk kisah cinta, ada siapa aja? Ada Aries, Leo, Sagittarius sama Aries juga bisa ya. Lalu ada ini The Emperor, Aries lagi paling kuat, Taurus, Virgo, Capricorn teman-teman ya. Jadi energi paling kuat dari Aries sendiri. Selanjutnya kalau untuk inisial nama Kak, orang-orang bisa terkoneksi dengan Aries di minggu ketiga ya. Ada apa saja dalam kisah cinta? Ada inisial C, kamu bisa terkoneksi dengan itu, C. Lalu ada K ya. Ada I juga. Ada D dan ada J. Aku ulangi sekali lagi untuk inisial namanya bisa dari C, K, I, D dan J ya. J jerapah gitu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu lebar readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.